Haleluya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita datang menyembah Tuhan. Kita membawa hidup kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan yang telah menolong dan memberkati kita, saudara. Patutlah kita datang memuji dan menyembah Dia. Persembahkanlah tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan. Mari kita bawa hidup kita. Kita katakan kepada Tuhan, Dia Yesus, selamati bagiku. Dia Yesus, selamatkan jiwaku. Bagi Dialah segala pujian dan hormat. Bagi Dialah pengaguman kita, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Roh Kudus. Haleluya. Dia Yesus, selamatkan bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembahku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat
Kami yang baik. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Ya Rabbah ya Rabbah ya Tuhan. Benarkan segala hormat pujian bagi nama Tuhan. Rancangan dan rencana Sehingga pada saat ini Tuhan, kelihatannya yang kamu sungguh indah ya Tuhan. Rancangan atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdi tak bisa membalas kesetiaanmu Tuhan, bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Haleluya, benar ya Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan, perbuatan tawamu atas hidup kami ya Tuhan. Sehingga pada saat ini lebih lagi kami agungkan, kami tinggikan namamu. Haleluya. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami
Engkau pikirkan tentang kami. Amin. Sungguh besar pengorbananmu ya Tuhan. Bapa telah mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus telah berbilur-bilur, telah menanggung segala dosa kami di kayu salib dalam tubuhnya, supaya kami yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Amin. Diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Dan pada saat ini kami telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Kami menerima Tuhan Yesus. Hidup kami diubahkan. Amin. Hidup kami dipulihkan. Tubuh kami disembuhkan. Rancangan-Mu yang indah Kau berikan bagi kami. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Ajaiblah segala karya dan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Amin. Pagi hari ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau masuk ke dalam seluruh rancangan-Mu yang begitu indah. Bawalah kami dan tuntunlah kami kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Diberkatilah Engkau pagi hari ini. Ditinggikan dan dimuliakanlah nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya, ajaiblah segala perbuatan-Mu ya Tuhan. Pagi ini juga Tuhan kami akan membaca firman-Mu. Biarlah kami tahu apa yang Kau rencanakan bagi kami. Dan kami terus berjalan dalam jalan-jalan-Mu, dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Bagaimana kami hidup, tolong kami pagi hari ini. Kami buka hati kami kepada kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu akan memerdekakan kami. Firman-Mu akan membebaskan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarkan hati kami ini kami bawa kepadamu sebagai tanah yang subur. Sehingga benih-benih firman Tuhan itu ditaburkan dalam hati kami pada saat ini. Benih firman Tuhan itu bertumbuh, akan mengubahkan kami, akan memulihkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Diberkatilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Pengurapan-Mu bagi kami ya Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan kita, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan kita, Tuhan yang punya rancangan dan rencana yang begitu indah, begitu mulia bagi kita, saudaraku. Dia telah mengorbankan dirinya bagi kita untuk sebagai ganti tebusan bagi kita, saudara. Dia telah menebus kita. Oleh sebab itu patutlah kita memuji dan menyembah Dia. Puji-pujian ada dalam mulut kita, sorakan ada dalam mulut kita, penyembahan kita bawa kepada Dia setiap pagi, saudara. Kiranya itu berkenan di hati Tuhan. Dan pagi hari ini mari kita buka Alkitab kita, saudara. Untuk pagi hari ini kita akan buka kitab Amsal pasal 19. Tidak mengapa ya saudara kalau kita buka pada saat pagi hari ini. Amsal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29. Di awal tahun Ibu Esther menyampaikan kepada kita akan kolaborasi saudara dari perjanjian baru, pembacaan schedule Alkitab kita, dan sekali-sekali kita baca kita Amsal sesuai dengan tanggal, saudara. Hari ini Amsal 19, tanggal 19, maka kita buka Amsal 19. Dan nanti juga kita bisa kita buka Alkitab kita dari perjanjian lama juga, yaitu menurut pembacaan kita schedule, saudara. Hari ini Kejadian 45. Namun untuk bacaan kita pagi hari ini, saudara, kita baca Amsal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semuanya, meneguhkan dan menguatkan kita. Yang bersuka cita, katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, berkat-Mu atasku limpah hari ini lewat firman Tuhan. Haleluya. Ibu Esther akan membacakan ayat yang pertama dari Amsal 19, dan saudara bacakan nanti ayat yang kedua bersama dengan Kak Delmi, dan 29 kita akan sama-sama membacanya. Saudara, kita akan mulai. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka,
memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya, siapa berpegang pada pengertian mendapatkan kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal apabila bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jika orang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukkan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. 29 bersama-sama. Hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Nah, puji Tuhan. Sungguh luar biasa kalau kita, saudara, membaca kitab Amsal ini, ya, memberikan hikmat bagi kita, karena memang dituliskan orang yang sangat berhikmat, yaitu Salomo, saudara. Ya, ketika kita membaca firman Tuhan ini, sehingga kita tahu bagaimana kita bersikap, bertingkah laku, saudara, supaya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kita pun diterima oleh orang-orang lain. Sebagaimana firman Tuhan berkata dalam kitab Lukas pasal 2, saudara, Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya, maka dia berkenan kepada Allah dan disukai oleh semua orang. Tuhan juga mau supaya kita berkenan kepada Dia sebagai Tuhan Allah dan Raja kita, dan Tuhan juga mau supaya kita disukai oleh semua orang. Bagaimana supaya kita disukai oleh semua orang? Hendaklah kita menjadi pelaku firman. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita bersikap, sebagaimana yang dituliskan oleh Salomo pada saat ini, saudaraku. Ayat yang pertama, lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Udah bohong, miskin lagi, saudara, pembohong, miskin lagi, bebal lagi, saudara pengen kasih, ya, orang bisa kesal. Tetapi sekalipun dia miskin, tapi kalau bersih kelakuannya, kalau dia tulus, kalau dia jujur, kalau dia rajin, saudara, orang menyukainya. Jadi hari ini, saudara pengen kasih, firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita memiliki kelakuan yang bersih. Dan juga, saudaraku, ya, memang lewat firman Tuhan ini perlu kita menambah-nambahkan
pengetahuan kita. Karena ayat 2 dikatakan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Pentingnya kita punya perencanaan. Pentingnya kita punya hikmat. Pentingnya kita berdoa, mendengarkan suara Tuhan. Bangun pagi, pentingnya kita menyembah Tuhan, berdoa, bahkan membaca firman Tuhan seperti ini. Daripada kita bangun pagi langsung tergesa-gesa mengambil pekerjaan kita, lalu kita bekerja, semua kita kerjakan. Saudara, ibu-ibu mengurus rumah tangga, mengurus keluarga tanpa doa. Nah, tanpa kita tahu prioritas utama, kita penting mengetahui prioritas dalam kehidupan kita. Yang terutama tentunya adalah doa kita di pagi hari, seperti yang kita lakukan pagi hari ini, saudara. Ya, jadi marilah kita, saudara, ya, melakukan prioritas sehingga nanti doa kita, sehingga nanti sepanjang hari ini Tuhan berkati kita. Tuhan mendahului setiap pekerjaan kita, setiap langkah-langkah kita. Kalau Tuhan mendahului langkah-langkah kita, pekerjaan kita, dan Tuhan pimpin kita, sebagaimana Daud berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku. Kalau tangan Tuhan yang telah menuntun kita, maka sepanjang hari ini tentunya banyak kegagalan-kegagalan, banyak masalah-masalah, banyak pergumulan-pergumulan yang begitu sangat menekan kita, akan terhindar dari kita. Tapi sebaliknya, kalau kita bangun tidur tergesa-gesa, melakukan segala sesuatu pekerjaan kita yang kita anggap baik, aku harus kerjakan itu, aku harus lakukan ini, sehingga doa kita abaikan. Banyak juga tantangan-tantangan yang kita hadapi, bahkan kita tidak tahu jalan keluarnya. Tapi kalau kita utamakan Tuhan, kita tahu prioritas utama, yang terutama menyembah Tuhan, yang terutama meninggikan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita. Maka Tuhan akan memberkati kita, saudara. Ketika Tuhan memberkati kita, maka berkat-berkat pun akan kita miliki. Berkat-berkat apa? Tentunya kita nggak tetap miskin, nggak tetap berkekurangan. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan buat kita berhasil. Tuhan berkati setiap pekerjaan kita. Ketika Tuhan berikan berkat-berkatnya kepada kita, ketika Tuhan berkati pekerjaan kita, maka ayat 4 dikatakan, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Kita diberkati oleh Tuhan. Ketika kita diberkati, kaya itu bukan mesti melimpah ruah, tapi lebih daripada apa yang kita butuhkan. Tidak pas-pasan, tidak cukup-cukupan, tapi kita bisa berbagi dengan orang lain. Kaya itu relatif, saudara, tapi minimal kaya itu lebih daripada yang kita butuhkan. Seandainya ada orang yang datang ke rumah kita, tinggal di rumah kita 1 minggu, kita tidak langsung kekurangan. Kita tidak langsung, waduh, karena dia 1 minggu di rumahku, 1 bulan di rumahku, sehingga kami pun harus menghemat, sehingga kami pun harus menunda untuk membeli kebutuhan kami ini, karena dia sudah tinggal di rumah kami selama 1 bulan. Harusnya untuk anak-anakku harus kami bagi. Tidak, saudara, tapi kita bisa berbagi kepada orang lain. Itu juga sudah disebut kaya, saudara. Dan kalau kita mempunyai lebih daripada apa yang kita butuhkan, kita bisa berbagi. Firman Tuhan berkata, kekayaan menambah banyak sahabat. Dan Tuhan mau kita kaya. Tuhan Yesus berbilur-bilur menyembuhkan kita. Tuhan Yesus yang kaya itu rela menjadi miskin, supaya dengan kemiskinannya kita menjadi kaya. Tuhan rindu memberkati kita. Dari kitab Kejadian, firman Tuhan berkata, Kejadian 12, aku akan membuat engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Olehmu semua kaum di muka bumi beroleh berkat. Oleh kita, oleh saudara, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita beroleh berkat. Diberkati oleh Tuhan. Baik berkat jasmani, demikian juga berkat-berkat materi, bahkan juga berkat-berkat rohani. Mereka yang lemah, mereka yang goyah, kita doakan mereka, kita sampaikan firman Tuhan. Mereka yang miskin secara materi, kita berbagi kepada mereka. Maka firman Tuhan berkata di sini, kekayaan menambah banyak sahabat. Nah, Amsal ini saudara membicarakan
ya yang sering terjadi, bukan keadaan yang seharusnya ya saudara. Sekalipun sahabat tidak, saudara yang kekasih ya, sekalipun sahabat tidak tulus tertarik pada kekayaan ya, sama seperti ya lalat saudaraku, begitu tertarik kepada madu saudara ya. Tapi orang miskin tidak punya teman. Orang miskin tidak punya teman karena tidak bisa memberi keuntungan baik secara uang ataupun keuntungan pribadi kepada yang lain. Nah, kalau orang kaya nggak usah, ini pun sudah seperti lalat ya. Tadi dikatakan firman Tuhan seperti lalat yang menghinggapi madu saudara ya. Datang aja tanpa dipanggil, datang aja. Bahkan kalau satu marga, kalau orang Batak itu saudaraku, itu omku, itu tulangku. Nah gitu saudara. Tapi kalau orang miskin tidak punya teman. Nah itu sebabnya kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan pada saat ini, kiranya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan orang-orang miskin juga. Firman Tuhan berkata orang miskin tidak punya teman. Untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan, supaya kita yang telah diberkati oleh Tuhan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang kepada orang-orang miskin. Yesus berkata, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada orang-orang miskin, membawa kelepasan kepada orang-orang tawanan. Jadi kita diberkati untuk memberkati. Kalau orang-orang dunia ini, orang miskin tidak diperhatikan, tapi mari kita, anak-anak Tuhan, memperhatikan orang-orang miskin. Berbagi kepada orang-orang miskin. Berbelas kasihan kepada orang-orang miskin. Perhatikan orang miskin. Karena apa? Karena tidak ada teman mereka. Tidak ada orang yang mampir kepada orang miskin. Kenapa orang tidak mampir kepada orang miskin? Karena tidak ada yang mereka bagi. Kitalah hari ini yang harusnya berbagi kepada mereka. Nah, puji Tuhan saudara. Ayat yang berikutnya ya, saya tidak bisa menyampaikan semua saudara. Ya, tapi ya beberapa ayat pada saat ini, ayat yang berikutnya, istri yang berakal budi ya saudara yang kekasih. Ayat 11, akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Nah, jadi saudara yang kekasih, akal budi dikatakan, akal budi adalah karunia Tuhan. Istri yang berakal budi juga adalah kasih karunia Tuhan, ya. Saudara yang kekasih, ya. Istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Ketika mencari pasangan, baik juga pada saat ini yang sudah berkeluarga maupun yang sudah berkeluarga, supaya kita yang punya anak, supaya ketika mencari pasangan hidup, saudara yang kekasih, akal budi adalah jauh lebih penting daripada standar penampilan luar. Bagi orang-orang tua, supaya kita berdoa untuk anak-anak kita, supaya Tuhan memberikan pasangan teman hidup bagi anak-anak kita yang berakal budi. Bagi orang-orang muda pada saat ini yang mendengarkan firman Allah ini, akal budi jauh lebih penting daripada penampilan luar. Berdoalah para orang tua supaya anak-anak kita punya pasangan hidup yang berakal budi. Ya, akal budi jauh lebih penting daripada penampilan. Hikmat, bimbingan, dan berkat Allah adalah penting sekali jikalau kita atau anak-anak kita ingin mempunyai pernikahan yang bahagia. Nah, pasangan itu sangat penting untuk kebahagiaan kita. Oleh sebab itu, mari berdoa. Orang tua doakan anak-anaknya, walaupun masih muda, belum waktunya, tapi doa itu perlu ditabung. Doa itu sama seperti tabungan. Tidak kelihatan, tapi sesungguhnya ada. Orang-orang muda juga demikian. Doakan pasangan hidup saudara semuanya, supaya dengan pasangan itu membentuk keluarga nanti menjadi keluarga yang bahagia. Karena bisa saja orang sebelum menikah bahagia, tapi setelah menikah dia berpikir bahagia,
Tapi karena akal budi tidak ada, penguasaan diri tidak ada, maka rumah tangga bisa seperti neraka. Oleh sebab itu juga baik kepada yang berkeluarga pada saat ini, kalau sering terjadi pertengkaran, kalau sering terjadi ada perselisihan, tidak bercerai, masih satu rumah juga, tetapi penting kita pada saat ini untuk merenungkan firman Tuhan, dan kita minta kepada Tuhan bimbingan, hikmat, kasih, berkat Allah, sehingga kita tahu bagaimana kita mempertahankan kebahagiaan rumah tangga kita dan kita bisa menikmatinya. Orang percaya harus berusaha untuk menikmati kebahagiaan daripada Tuhan. Dan bagaimanakah itu? Kebahagiaan itu kita dapatkan daripada Tuhan. Tentunya kita berdoa kepada Tuhan dan sama-sama, pasangan itu sama-sama orang yang percaya kepada Tuhan. Orang percaya harus berusaha menikmati seorang yang sungguh berserah kepada Tuhan dan firman Tuhan. Standar-standar kebenaran firman Tuhan. Ya, menikah dengan orang yang saleh, saudara yang kasih, adalah berkat khusus daripada Allah. Ya, menikah dengan orang yang saleh adalah berkat khusus daripada Allah. Tapi bagaimana supaya itu bisa jadi bagi kita? Doakan jauh-jauh hari, doakan supaya Tuhan mempertemukan dengan pasangan hidup yang saleh, yang takut akan Tuhan. Memasuki pernikahan tanpa bimbingan Allah berarti kita mengundang penderitaan, mengundang penyesalan, mengundang malapetaka di masa depan kita. Nah, oleh sebab itu masukilah pernikahan dengan bimbingan, dengan tuntunan Tuhan, berdoa sehingga Tuhan memberikan orang yang tepat. Kalau bukan orang yang tepat, jangan mau mengundang malapetaka, jangan mau mengundang penderitaan. Saudara, supaya itu tidak jadi, doakan dan teruslah hidup berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan, dan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan. Nah, saudara, kalau kita memberikan kepada orang lemah tidak bisa membalas kepada kita. Karena apa? Karena dia lemah. Lemah secara perekonomian, lemah secara kemampuan. Tapi firman Tuhan berkata di sini, jikalau kita menaruh belas kasihan, memberi kepada orang yang lemah, maka kita memiutangi Tuhan. Tuhan akan membalaskan, Tuhan akan memperhatikan, Tuhan akan mengembalikan kepada kita. Jadi untuk itu, saudara, sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini, orang miskin adalah cara, ya, melayani orang miskin adalah cara untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan akan menggenapi firman-Nya, Tuhan akan membalaskan kepada kita. Dan kalau Tuhan membalaskan kepada kita, tidak impas, tidak pas-pasan, tidak seberapa kita beri, segitu dikembalikan kepada kita. Bukan seperti itu, tapi Tuhan melipat gandakan. Di dalam firman Tuhan selalu dikatakan pelipat gandaan itu 2 kali lipat, saudara, bahkan juga 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, itu di dalam Alkitab pelipat gandaan itu urapan Elia. Karena memang Elisa berkata, aku mau 2 kali ganda daripada rohmu. Dilipat gandakan daripada urapan Elia kepada Elisa. Tetapi kalau Tuhan Yesus berkata 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Pelipat gandaan yang dilipat gandakan oleh Tuhan jauh lebih daripada hitung-hitungan manusia. Jauh lebih daripada hitung-hitungan kita. Oleh sebab itu hari ini, supaya kita terdorong, tertantang, saudara terkasih, untuk berbelas kasihan kepada orang lemah, untuk memperhatikan orang yang miskin. Tidak banyak orang memperhatikan orang lemah, tidak banyak orang memperhatikan orang miskin. Bahkan Alkitab yang sudah kita baca tadi, orang miskin tidak punya teman. Tidak ada orang memperhatikan orang miskin. Tapi saya dan saudara kita hari ini, mari kita perhatikan orang miskin. Mari kita memberikan belas kasihan kepada mereka, menaruh belas kasihan kepada mereka. Karena ketika kita memperhatikan orang miskin, sama dengan memiutangi Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Bahkan hutang kita dibayar oleh Tuhan.
Jangankan kita memiutangi Tuhan, hutang kita pun sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus, saudara. Nah, dan bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan itu lagi, saudara? Satu ayat firman Tuhan lagi dari kitab Amsal ini, ayat yang ke-18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau mengingini kematiannya. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau mengingini kematiannya. Selagi masih ada kesempatan, saudara, untuk membentuk anak kita, untuk membentuk mereka menjadi baik, dan mengajar mereka akan jalan-jalan yang saleh, saudara, maka mari kita ajar mereka. Orang tua yang tidak mendidik anaknya, atau orang tua yang mengabaikan nasihat Tuhan ini, firman Allah ini, saudaraku yang kasih, mereka akan bertanggung jawab atas kehancuran daripada anak-anaknya di kemudian hari. Orang tua yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendidik anaknya, maka ratapan 5 ayat 7 berkata, bapak-bapak kami yang berbuat dosa, tidak mendidik, tidak mengajari, tidak mendoakan, tidak menasehati, tidak membawa kepada Tuhan, mereka sudah tidak ada lagi, tetapi kami menanggung kedurjanaan mereka. Jadi mari para orang tua, saya sebagai orang tua, saudara sebagai orang tua, doakan anak kita, ajar mereka selagi masih ada kesempatan. Apalagi mereka yang masih muda. Firman Tuhan berkata, didiklah pada anakmu pada waktu masih muda, maka pada masa tuanya mereka tidak akan meninggalkan jalan itu. Mari kita didik anak kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka anak-anak kita berjalan dalam kebenaran. Mereka nanti akan menjadi orang-orang berhasil. Ketika mereka berhasil, sekalipun kita tidak menginginkan uang mereka tidak diberikan kepada kita, tapi kebahagiaan hanya mendengarkan mereka berhasil, mereka menjadi berkat, itu menjadi kebanggaan bagi orang tua. Bagaimana supaya orang tua tetap menjadi bahagia? Didik anak kita kepada jalan-jalan Tuhan. Jangan biarkan anak-anak kita pada saat ini khususnya terus hidup dalam gadget yang mengajari mereka. Doakan anak-anak kita, ajarkan mereka membaca firman Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, sehingga mereka terus, bukan gadget yang mengajari mereka, tapi firman Tuhan itu akan menuntun mereka kepada jalan-jalan Tuhan, kepada kebenaran. Maka mereka tidak akan menyimpang, kelak mereka tidak akan menyimpang daripada kebenaran itu. Kebenaran itu akan memerdekakan mereka, kebenaran itu akan memagari mereka, sehingga kita akan berbahagia. Kita bangga mendengar mereka, jikalau mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang hormat kepada orang tua, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kiranya firman Tuhan yang kita baca dari kitab Amsal pada saat ini boleh meneguhkan, menguatkan kita, mengingatkan kita kembali bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Allah, dan bagaimana kita hidup supaya kita berbahagia. Puji Tuhan, saudara, ambillah setiap berkat daripada firman Allah pada saat ini untuk kita praktekkan dalam setiap kehidupan kita sepanjang hari ini, menjadi kekuatan juga bagi kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, saudara. Ajaiblah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mulialah Engkau Tuhan. Ajar kami melakukan firman-Mu. Melimpah kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ora kana maya sikira kata ya rabayasha. Ora makaya sana. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu.
kepada Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan langkah-langkah apa yang kami lakukan dalam hidup ini, supaya kami berbahagia. Terima kasih, kita katakan pujian ini. Karya hati yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia yang temui, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, Yesusku, pujian di hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah Tuhan, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta-harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta-harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau yang ku kagumi. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkaulah harta yang terbesar, harta yang tak ternilai. Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kebenaran kami ya Tuhan. Engkau harta yang tak ternilai. Tuhan Yesus ada di dalam hati kami. Roh Kudus ada dalam kami. Tubuh kami adalah bait roh Allah. Roh Allah ada pada kami, dan roh Allah akan menuntun kami. Banyaklah rencana, banyaklah rancangan di dalam hati manusia, tapi sesungguhnya rancangan Tuhanlah yang jadi. Terima kasih ya Tuhan. Tuntunlah kami pada saat ini untuk terus kami berjalan di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Apa yang telah Kau firmankan bagi kami pagi hari ini, jadilah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bukan saja orang miskin yang bersih hatinya, tetapi kami adalah orang yang diberkati Tuhan, orang yang kaya, orang yang hidup dalam kelimpahan, dan bersih tingkah lakunya, bersih kelakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, supaya dengan berkat-berkat yang ada pada kami yang telah Kau curahkan, kami bisa berbagi kepada orang-orang miskin, kami bisa berbagi dengan orang-orang yang lemah. Sebab orang miskin tidak ada yang memperhatikan, orang lemah tidak ada yang mau singgah kepadanya. Dengan berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami Tuhan pada saat ini, kami mau berbagi kepada orang miskin, kami mau menaruh belas kasihan kepada orang-orang miskin. Sebab siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah, maka dia memutangi Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah kami dan Raja kami. Tolong kami untuk tidak kami hidup egois, mementingkan diri sendiri, tapi hidup kami menyenangkan hati-Mu. Hidup yang melayani, hidup yang memberi, hidup yang memperhatikan, hidup yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Itulah menjadi milik kami ya Tuhan. Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah melimpahkan berkat-berkat-Nya bagi kami. Tuhan, biarlah segala berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami pakai untuk memberkati yang lain. Kami pakai Tuhan, sehingga orang-orang lain yang di dalam penderitaan, yang di dalam ikatan, yang di dalam masalah pergumulan ya Tuhan,
kepadamu. Mereka melihat perbuatan kami yang baik dan mereka memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Berkatilah setiap hamba-Hamba yang berdoa di pagi hari ini. Limpahkanlah segala berkat-berkat-Mu. Kami tahu pada saat ini kerajinan tanpa pengetahuan, tanpa prioritas juga adalah tidak baik. Tapi Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan hikmat. Kami adalah orang yang rajin dan kami tahu prioritas. Apa yang terpenting, penting, kurang penting, dan tidak penting. Kami mengutamakan yang terpenting, yang terutama adalah berdoa, dengar-dengaran akan suara Tuhan, mengikuti tuntunan-Mu ya Tuhan. Maka sepanjang hari ini kami berhasil ya Tuhan. Apa saja yang kami perbuat, kami berhasil. Apa saja yang kami kerjakan, kami beruntung ya Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Mengalir kuasa-Mu, berkat-Mu bagi kami semua yang berdoa di pagi hari ini ya Tuhan. Kami mendapat iman, kami mendapat kekuatan, kami mendapat pemulihan, sukacita, bahkan kesembuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari kita berdoa saudara pada saat pagi hari ini. Kita doakan kalau ada keluarga kita, teman, sahabat, kenalan kita yang sakit, bahkan juga yang miskin, yang belum mendapat pekerjaan, yang kita tahu pada saat ini oleh karena pandemi sehingga di PHK dan sampai sekarang belum juga mendapat pekerjaan, tutup usahanya, sampai sekarang juga belum memiliki usaha yang baru. Ada yang sakit, menderita pada saat ini. Mari berdoa, sebutkan nama mereka. Kalau kita tahu, sebutkan nama mereka di hadapan Tuhan. Biarlah kita berbagi mulai dari pagi hari ini, berbagi waktu, berbagi doa saudara. Sebelum kita melakukan yang lain, kita sudah memberkati lewat doa yang kita baikkan pada saat ini kepada Tuhan. Tuhan meneguhkan, memberkati kita, dan mari kita menjadi berkat bagi teman sahabat kita. Pertama-tama kita doakan orang sakit dan orang miskin, orang-orang yang belum mendapat pekerjaan, supaya mereka mendapat kelegaan pada saat pagi hari ini. Dengan belas kasihan yang daripada Tuhan, mari kita berdoa saudara. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, ini kami umat-Mu yang berdoa, baik kami hamba-Mu, demikian juga para hamba-Hamba-Mu yang ada di rumah-rumah pada saat ini, di rumah mereka. Sebelum mereka beranjak dari kamar tidur mereka, berdoa pada saat ini kami datang di hadapan-Mu merendahkan hati, membela saudara-saudara kami yang sedang menderita dalam keadaan kondisi tubuh yang sakit. Tuhan Yesus, ulurkanlah tangan-Mu pada saat ini, sembuhkanlah saudara kami yang sedang berbaring di rumah oleh karena sakit, yang sedang berbaring di rumah sakit. Tuhan, angkatlah beban penderitaan mereka pada saat ini, ulurkanlah tangan-Mu. Ada mereka yang sakit sudah menahun, mereka yang merindukan kesembuhan. Tuhan, berkatilah Tuhan. Aku berdoa pada saat ini, ulurkan tangan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Berkati naga yang ada di Kalimantan, sembuhkan ya Tuhan. Berkati ada Leo yang ada di Cengkareng, berkati Juli dalam namanya, berkati Siska. Kuasa Allah bekerja dengan luar biasa pada saat ini. Saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit pada saat ini, kenalan-kenalan kami yang sedang ada sakit di rumah sakit, yang sedang terbaring pada saat ini. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, ulurkan tangan-Mu. Kuasa bilur Yesus menyembuhkan mereka pada saat ini. Angkatlah setiap penyakit dari dalam tubuh mereka, bebaskanlah mereka pada saat ini, teguhkan iman mereka pada saat ini. Dalam nama Yesus, aku mengusirkan dan menghabis segala sakit, penyakit, kematian, kelemahan, tidak boleh berkuasa menjamah setiap saudara kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berbilur-bilur untuk menyembuhkan setiap penyakit saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini. Tuhan memberkati, dan setiap doa yang dinaikkan, setiap nama yang disebutkan oleh saudara-saudaraku ini, sembuhlah dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa dan mujizat Tuhan. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bekerja atau mereka belum memulai usaha mereka, yang sedang mengalami pergumulan dalam ekonomi mereka. Tuhan, berkatilah mereka, buka jalan bagi mereka ya Tuhan. Berikan pekerjaan yang terbaik untuk bisa mendukung hidup mereka, mendukung keluarga mereka, sehingga pada saat ini terbuka jalan, terbuka jalan, terbuka jalan. Yesuslah jalan bagi setiap perekonomian saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesesakan pada saat
ini dalam perekonomian mereka terbuka jalan. Dalam nama Yesus, berkatilah mereka Tuhan pada saat ini. Apa yang mereka kerjakan berhasil beruntung, dan mereka yang mau membuka usaha pekerjaan, berkati Tuhan. Berikan Tuhan pelanggan-pelanggan yang baru bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang miskin ya Tuhan. Tuhan membuka jalan. Yesus yang kaya rela menjadi miskin itu membuka jalan bagi setiap saudara-saudara kami yang punya pergumulan atau setiap pekerjaan dan usaha. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ajaiblah Engkau ya Tuhan. Kami percaya orang-orang lemah, orang-orang miskin diubahkan pada saat ini, dipulihkan pada saat ini. Dan Tuhan memberkati kami, memberkati hamba-hamba Tuhan. Pertemukan mereka dengan hamba-hamba Tuhan, sehingga hamba-hamba Tuhan juga mendoakan mereka, memotivasi mereka, memberikan firman bagi mereka, untuk menjadi dorongan bagi mereka supaya hidup mereka Tuhan menjadi hidup yang teguh mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Berkat Tuhan atas bangsa negara kami Indonesia tercinta. Berkat Tuhan untuk pemerintahan kami dan juga untuk masyarakat tercipta Indonesia ya Tuhan. Biarlah masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang mencintai persatuan-kesatuan, yang mencintai hukum, yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kami doakan setiap peraturan-peraturan tidak ada bertentangan dengan kehendak Allah. Dalam nama Yesus, gereja-gereja Tuhan terus berdoa dalam nama Yesus, mendoakan bangsa ini, mendoakan negeri ini, sehingga negeri kami tetap terpelihara dengan kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya cuaca pada saat ini Tuhan sudah semakin diberkati oleh Tuhan, semakin pulih, tidak ada Tuhan banjir yang mendatangkan kerugian-kerugian ya Tuhan. Tapi cuaca Tuhan sungguh-sungguh diatur oleh Tuhan. Hujan dan kemarau diatur oleh Tuhan, tidak menimbulkan kerugian-kerugian yang demikian rupa ya Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sedang mengalami banjir di Jakarta, Tuhan tolong semua supaya semua dapat teratasi dengan baik. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Bumi Indonesia, negeri kami ada dalam kontrolnya Tuhan. Amen. Ada dalam kuasa Tuhan. Engkau berjaga-jaga, Engkau berkuasa atas negeri kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus, Tuhan Allah kami yang mengasihi kami, mendengar dan menjawab doa kami. Kepadanya kami kembalikan segala pujian dan hormat. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati kita, saudara yang kekasih. Diberkatilah saudara, diberkati rumah tangga saudara dan masa depan saudara. Haleluya. Puji Tuhan.